Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Namanya Nuh bin Lamik bin Matulsak bin Idris bin Yarid bin Mahilayil bin Qonin bin Anusi bin Sa'ith bin Adam alaihi salam. Menurut Ibnu Jarir, Nabi Nuh alaihi salam lahir 116 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Namun beberapa ahli kitab mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam lahir 146 tahun setelah Adam meninggal dunia, karena di antara keduanya terpaut 10 generasi. Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Sahih bahwa Muhammad bin Umar bin Yusuf bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Janjawaih bercerita kepada kami, Abu Taubah bercerita kepada kami, Muawiyah bin Salam bercerita kepada kami dari saudaranya Zaid bin Salam. Aku mendengar Abu Salam mengatakan, aku mendengar Abu Umamah mengatakan, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Beliau menjawab, "Ya, ia diberi wahyu." Orang itu kembali bertanya, "Berapa jarak waktu antara dia dengan Nuh?" Beliau berkata, 10 generasi. Jika Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama, maka Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama dan Nabi ketiga setelah Nabi Adam. Dan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kali dari Rasul-Rasul Allah SWT. Risalah tidak disebutkan di dalam Al-Quran setelah kedatangannya di muka bumi dan menjalani kehidupan di sini. Mungkin ia hanya sebagai pendidik bagi putra-putra dan cucu-cucunya. Dengan demikian, setelah berlalu masa wafatnya, anak-anaknya tersesat dari ibadah kepada Allah SWT. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan sembahan. Pada mulanya, mereka membuat patung-patung ini sebagai simbol kekuatan yang mereka sucikan, baik kekuatan gaib maupun kekuatan yang nyata. Kemudian mereka lupa bahwa semua itu hanya simbol, lalu mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka dari itu Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada tauhid dan meluruskan pandangan mereka tentang Allah SWT, kehidupan dan alam semesta. Dengan demikian Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama di muka bumi. Kerasulan Nabi Nuh alaihissalam ini juga diakui oleh kitab-kitab agama samawi, yakni Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam hidup sekitar 3993 sampai 3043 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Ia diperkirakan tinggal di wilayah selatan Irak. Namanya disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 anak laki-laki, yaitu Kan'an, Sem, Ham, dan Yafet. Suyuti bercerita bahwa nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Syria yang berarti bersyukur atau selalu berterima kasih. Sementara menurut Hakim, ia dinamakan Nuh karena ia sering menangis, padahal nama aslinya adalah
Abdullah Ghafar, hamba dari Yang Maha Pengampun. Nabi Nuh alaihissalam mendapat gelar dari Allah SWT dengan sebutan Nabiullah dan Abdus Syakur, yang artinya hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam ada rentang 10 generasi, dan selama periode kurang lebih 1642 tahun. Nabi Nuh alaihissalam hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai istri bernama Wafilah. Sedangkan beberapa sumber mengatakan bahwa istri Nabi Nuh alaihissalam adalah Namaha binti Zila atau Amzurah binti Barokil, dan memiliki 4 orang putra, yaitu Kan'an, Yafet, Syam, dan Ham. Beberapa keterangan para mufasir tentang Nabi Nuh alaihissalam sebagai berikut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum Bani Rasib. Ia lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu menurut ahli kitab, ia lahir 140 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah utusan pertama untuk umat manusia. Penduduk yang diserunya dikenal dengan nama Banu Rasub. 2. Ibnu Abi Hatim menerangkan bahwa Abu Umamah mendengar seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Tuhan, apakah Adam adalah seorang nabi?" Dia menjawab, "Iya." Orang tersebut bertanya lagi, "Berapakah lama antara Adam dengan Nuh?" Beliau menjawab, 10 generasi. 3. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Ia mengarungi banjir ketika ia berumur 600 tahun. Ia hidup selama 350 tahun setelah banjir. 4. Ibnu Abi Hatim dari Urwah bin Az-Zubair menjelaskan bahwa Wad, Suwa, Yakut, dan Ya'ud dan Nasr adalah anak Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Wad adalah anak tertua dari mereka. Wad juga adalah anak yang paling solih di antara yang lainnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan Ham bin Nuh, ia bertanya mengenai rambutnya yang beruban. Ia menjawab bahwa ia meninggal dunia saat usia muda karena ketakutannya saat banjir. Ia berkata bahwa panjang kapal Nabi Nuh alaihissalam adalah 1.200 kubik, sedangkan lebarnya adalah 600 kubik dan mempunyai 3 lapisan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang kafir bermula jauh sebelum Nabi Nuh dilahirkan. Tepatnya beberapa tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, di bumi ini hidup 5 orang soleh dari kakek-kakek kaum Nabi Nuh. Kelima orang saleh itu hidup selama beberapa zaman, kemudian meninggal dunia. Mereka adalah Wad, Suwa, Yakut, dan Ya'ud, dan Nasr. Sebagai orang soleh, kelima orang itu diabadikan dalam bentuk patung sebagai penghormatan kepada mereka. Namun seiring berjalannya waktu,
Orang-orang yang memahat patung itu pun mati. Anak-anak mereka datang, kemudian anak-anak ini mati. Dan datanglah cucu-cucunya mereka. Kemudian timbul berbagai dongeng dan khufarat yang membelenggu akal manusia. Karena disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Inilah awal benih lahirnya kaum Nuh alaihissalam yang durhaka dan kafir. Iblis yang sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sudah berjanji akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam pun tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan membisikkan kepada manusia bahwa berhala-berhala tersebut adalah sembahan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Kejahatan akan memenuhi bumi. Dalam situasi seperti itu, akal manusia akan kalah dan kezaliman akan meningkat, serta banyak orang yang teraniaya. Akibatnya, kehidupan manusia akan berubah menjadi neraka. Situasi demikian pasti terjadi ketika manusia menyembah selain Allah SWT. Baik yang disembah itu berhala, dari batu, anak sapi, dari emas, penguasa dari manusia, sistem dari berbagai sistem, madhab dari berbagai madhab, ataupun kuburan para wali. Keadaan itulah yang membuat Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa ajarannya kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif yang menyembah selain Allah SWT. Allah SWT mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam membuat pemikiran baru. Ia berada di puncak kemuliaan dan kecerdasan. Ia merupakan manusia terbesar pada zamannya. Ia bukan seorang raja di tengah-tengah kaumnya, bukan penguasa mereka, dan juga bukan orang yang paling kaya di antara mereka. Kebesaran Nabi Nuh alaihissalam terletak pada kebersihan hati, kesucian nurani, dan kemampuan akal untuk mengubah kehidupan di sekitarnya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki semua itu. Bahkan lebih dari itu, Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia yang mengingat dengan baik perjanjian Allah SWT dengan Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya. Ketika Allah SWT menciptakan mereka di alam, berdasarkan fitrah ia beriman kepadanya sebelum pengutusannya kepada manusia. Semua nabi beriman kepadanya sebelum mereka diutus. Di antara mereka ada yang mencari Allah SWT seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada juga di antara mereka yang beriman kepadanya dari lubuk hati yang paling dalam, seperti Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, ada pula di antara mereka yang beribadah kepadanya dan menyendiri di gua, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam selalu bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap urusannya, baik ketika sedang dalam keadaan bangun, tidur, makan, minum, masuk atau keluar ruangan, maupun mengenakan pakaian. Ia selalu memuji Allah SWT dan mengingat nikmatnya. Allah SWT berfirman, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Allah SWT memilih hambanya yang bersyukur dan mengutusnya sebagai nabi kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam pergi menuju kaumnya dan memulai dakwahnya. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya,
Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Nabi Nuh alaihissalam menerangkan hakikat ketuhanan kepada kaumnya dan hakikat hari kebangkitan. Hanya ada satu pencipta yang berhak disembah. Ada penjelasan tentang kematian, kemudian kebangkitan, dan hari kiamat. Hari besar yang di dalamnya terdapat siksaan yang besar. Nabi Nuh alaihissalam menerangkan kepada kaumnya bahwa tidak ada pencipta selain Allah SWT. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa setan telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT telah memuliakan manusia. Dia yang telah menciptakan, memberi rizki, dan memberi akal. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam cukup menggetarkan jiwa mereka. Akar-akar kejahatan di bumi yang mendengarkan hal itu merasa ketakutan. Semua kebencian terancam dengan cinta dari Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Setelah mendengar dakwahnya, pertama orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang menderita. Mereka merasa dilindungi dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, orang-orang kaya, orang-orang kuat, dan para penguasa. Mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh keraguan. Bahkan mereka mulai melancarkan serangan untuk melawannya ketika mempunyai kesempatan. Mula-mula mereka menuduh bahwa ia adalah manusia biasa seperti mereka. Hal itu terdapat dalam firman Allah SWT, "Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kaum melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang cepat percaya, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Quran Surat Hud ayat 27. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa masyarakat yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah para pembesar dari kaumnya. Mereka dikatakan al-mala karena mereka sering berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, engkau adalah manusia biasa." Nabi Nuh alaihissalam juga mengatakan bahwa ia memang manusia biasa. Allah SWT mengutus Rasul dari kalangan manusia karena bumi dihuni oleh manusia. Dengan demikian, perang antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh pun terus berlangsung. Pada awalnya, rezim penguasa menganggap bahwa Nabi Nuh alaihissalam akan mati dengan sendirinya. Namun ketika mereka melihat bahwa dakwahnya menarik perhatian orang-orang fakir, orang-orang lemah, dan pekerja rendahan, mereka mulai menyerang Nabi Nuh alaihissalam dari sisi ini. Mereka menyerang Nuh melalui pengikutnya dan berkata kepadanya, "Tiada yang mengikutimu selain orang-orang fakir, orang-orang lemah, serta orang-orang hina." Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya
aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Para pemimpin kafir dari kaumnya berkata, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang cepat percaya, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kamu yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Quran Surat Hud ayat 25-27. Demikianlah pertarungan antara Nabi Nuh alaihissalam dengan para pemimpin kaumnya. Orang-orang kafir itu menggunakan dalih persamaan yang mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang kafir, sedangkan kami adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya di antara mereka. Mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu dakwah atau satu majelis. Nabi Nuh alaihissalam mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Ia mengetahui bahwa mereka menentang. Meskipun demikian, ia menjawabnya dengan baik. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin karena mereka bukanlah tamu-tamunya, melainkan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bukan terletak di dalam rumahnya hingga ia tidak dapat mengusir orang-orang yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi rahmat terletak di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima siapa saja yang dikehendakinya. Allah berfirman, berkata Nuh, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan dia berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanya dari Allah SWT, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 28-31. Nabi Nuh alaihissalam mematahkan argumentasi orang-orang kafir dengan logika para nabi yang mulia, yaitu logika pemikiran yang jauh dari kesombongan pribadi dan kepentingan-kepentingan khusus. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka bahwa Allah telah memberinya agama, kenabian dan rahmat, sedangkan mereka tidak melihat sesuatu yang diberikan olehnya kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak memaksakan mereka untuk mempercayai sesuatu yang disampaikannya
saat mereka membencinya. Kalimat tauhid tidak dapat dipaksakan atas seseorang. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak meminta imbalan dari mereka atas dakwahnya. Ia tidak meminta harta dari mereka sehingga memberatkan mereka. Sesungguhnya ia hanya mengharapkan pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi pahala kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam menerangkan kepada mereka bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia adalah seorang nabi. Ia memiliki keterbatasan. Keterbatasannya adalah ia tidak diberikan hak untuk mengusir orang-orang beriman karena alasan tertentu. Mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya. Bagaimana mungkin ia akan mengusir mereka? Seandainya ia mengusir orang-orang yang beriman, maka mereka akan menentangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berakibat terhadap pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan mereka dan balasannya atas siapapun yang mengusir mereka. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan bahwa permintaan kaumnya agar ia mengusir orang-orang mukmin adalah tindakan yang salah. Nabi Nuh alaihissalam kembali menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu di luar wewenangnya. Ia memberitahu mereka terkait kerendahan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak dapat melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemberian nikmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ia tidak mengetahui ilmu gaib karena ilmu gaib hanya dimiliki olehnya. Ia juga memberitahukan mereka bahwa ia bukan seorang raja, juga bukan malaikat. Sebagian ulama berpendapat bahwa para malaikat lebih utama daripada para nabi. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, orang-orang yang kalian pandang sebelah mata dan kalian hina dari orang-orang mukmin yang kalian remehkan itu, sesungguhnya pahala mereka tidak hilang dan tidak berkurang dengan adanya penghinaan kalian terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap sesuatu yang ada dalam diri mereka. Dialah yang membalas amal mereka. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri jika aku mengatakan bahwa Allah SWT tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Kemudian para penguasa itu mulai bosan berdebat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan nasihatku kepadamu tidaklah bermanfaat jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Seandainya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Hud ayat 32-34. Nabi Nuh alaihissalam menambahkan bahwa mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu, tetapi mereka memperoleh kesesatan disebabkan oleh ikhtiar, kebebasan dan keinginan mereka. Iblis mengatakan bahwa ia akan menghalangi orang-orang dari jalan Allah SWT. Terkait dengan hal itu, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka
dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Peperangan pun berlanjut. Perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh alaihissalam semakin melebar, sehingga ketika argumentasi mereka terpatahkan, mereka tidak dapat mengatakan sesuatu yang pantas. Lalu mereka mulai keluar dari batas-batas adab. Mereka berani mengejek seorang nabi. Hal itu dijelaskan dalam firman-Nya, pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-A'raf ayat 60. Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan sopan santun. Peristiwa ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 61-62. Nabi Nuh alaihissalam tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya. Waktu berlalu, Nabi Nuh alaihissalam masih terus berjuang mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap menolaknya. Ia berdakwah kepada mereka siang malam dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ia memberikan contoh yang baik kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan kepada mereka mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya di dunia. Namun setiap kali ia mengajak mereka untuk menyembahnya, mereka malah menjauh darinya dan selalu mengejeknya dan berlaku sombong. Ia mengajak mereka agar Allah SWT mengampuni mereka. Allah berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirim hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 5-12. Kaumnya yang kafir itu pun menjawab seperti yang tercantum dalam Al-Quran sebagai berikut. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yakus, dan Ya'uk, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Quran Surat Nuh ayat 21-24. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Allah SWT berfirman,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Namun jumlah kaum mukmin tidak bertambah. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih, tetapi ia tidak kehilangan harapan. Ia selalu mengajak kaumnya dan berdebat dengan mereka. Akan tetapi kaumnya tetap pada pendiriannya. Mereka menghadapi Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kesombongan, kekufuran, dan penentangan. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dengan keadaan kaumnya, tetapi ia tetap menjaga harapannya hingga selama 950 tahun. Usia panjang Nabi Nuh alaihissalam adalah mukjizat dari Allah SWT. Akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang beriman dari kaumnya tidak akan bertambah. Allah SWT mewahyukan kepadanya agar ia tidak bersedih atas tindakan mereka. Maka ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar orang-orang kafir dihancurkan sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26. Nabi Nuh alaihissalam membenarkan doanya dengan alasan bahwa mereka dapat menyesatkan manusia lain. Hal ini terdapat dalam firman-Nya, "Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 27. Allah juga berfirman, "Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 36-37. Allah SWT menetapkan hukumnya atas orang-orang kafir, yaitu datangnya angin topan. Allah SWT memberitahu kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa ia diminta membuat kapal dengan pengawasan dan wahyu kami, yakni dengan ilmunya dan pengajarannya sesuai dengan arahannya dan bantuan para malaikat. Setelah menerima perintah Allah SWT untuk membuat kapal, Nabi Nuh alaihissalam segera membuatnya. Ia mengumpulkan para pengikutnya. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Mereka mengerjakan pembuatan kapal itu di tempat yang jauh dari kota dan keramaian. Mereka rajin dan tekun bekerja. Mereka bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan kapal itu. Nabi Nuh alaihissalam telah menjauhi kota dan kaumnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan dalam pembuatan kapalnya. Namun ia tidak luput dari ejekan dan cemooh kaumnya yang tidak sengaja melewati tempat pembuatan kapalnya. Mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sejak kapan kamu menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah kamu adalah seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Mengapa sekarang kamu menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang kamu buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah maksudmu agar kapal ini ditarik oleh kerbau, ataukah kamu mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?
Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga menerima ejekan lainnya. Ia hanya tersenyum mendengar ejekan itu. Ia berkata, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kalian sekarang mengejek kami, maka tibalah masanya kalian akan mengetahui untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah SWT menimpa diri kalian." Setelah menyelesaikan pembuatan kapal yang merupakan alat angkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dan Allah SWT berfirman, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Beberapa lama kemudian terjadilah banjir besar yang melanda seluruh kota dan menggenangi daratan rendah maupun yang tinggi hingga ke puncak bukit. Tidak ada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal itu telah terisi dengan orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup yang diselamatkan olehnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggulung. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari gelombang. Nabi Nuh alaihissalam melihat putra sulungnya Kan'an disapu banjir. Saat itu timbul perasaan iba dan kasih sayang seorang ayah terhadap putranya. Nabi Nuh alaihissalam lalu memanggil putranya. Allah berfirman, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung." Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Kan'an menolak dengan keras ajakan ayahnya. Ia berkata, "Biarkanlah aku dan pergilah. Jauhi aku. Aku tidak mau berlindung di atas kapalmu. Aku pasti dapat menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan berlindung di atas bukit yang tidak dijangkau oleh air bah ini." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya bahwa tidak ada tempat lain yang dapat menyelamatkannya dari bahaya banjir kecuali kapalnya. Nabi Nuh alaihissalam pun terus mengajak anaknya untuk bertobat agar anaknya selamat dan memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Setelah itu, Kan'an pun ditenggelamkan oleh gelombang besar. Ia hilang dari pandangan ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam berduka atas kematian putranya, apalagi putranya mati dalam keadaan masih kafir dan tidak beriman kepada Allah SWT. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkaulah yang maha berkuasa." Allah SWT berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat
Hud ayat 46. Nabi Nuh alaihissalam pun sadar akan kesalahannya. Ia lupa pada janji dan ancaman darinya untuk orang-orang kafir, termasuk putra kandungnya. Ia sadar bahwa ia tersesat ketika memanggil putranya untuk menyelamatkan putranya dari bencana banjir. Hal itu dilakukannya karena naluri dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ia menyadari bahwa cinta kepada Allah SWT harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Nabi Nuh alaihissalam memohon ampunan darinya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terlaknat. Ampunilah kelalaianku sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, jika Engkau tidak memberi ampunan serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku akan menjadi orang yang rugi." Setelah gelombang air yang sangat besar menggulung semua kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir dan dolim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah SWT, maka perlahan demi perlahan surutlah lautan air tersebut diserap bumi. Kapal Nabi Nuh alaihissalam kemudian berlabuh di atas bukit Judi. Allah SWT lalu memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Demikianlah, mudah-mudahan kisah Nabi Nuh ini membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.